Ratusan warga menyerbu sentra vaksinasi booster di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan guna melengkapi persyaratan untuk dapat mudik ke kampung halaman. Ratusan warga menyerbu sentra vaksinasi booster yang diselenggarakan di halaman Mapolsek Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Vaksinasi diadakan malam hari, mengingat siang hari warga harus menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ditargetkan vaksinasi booster yang dilaksanakan kali ini dapat mencapai 5.000 dosis. Itu untuk mudik juga, kedua juga untuk dari hal-hal yang dokumen yang lain. Karena kita kan udah puasa ya gitu ya, jadi staminanya lebih bertambah. Antrian mengular juga terjadi di gerai vaksinasi Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski dilaksanakan di hari pertama puasa Ramadan, namun warga tetap antusias untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga. Booster di Terminal Pulau Gebang ini dalam rangka buat mudik atau bagaimana, Mbak? Iya, mudik. Mudik, oke. Kenapa, Mbak, untuk vaksin booster pada saat ini, Mbak? Maksudnya sebelumnya kenapa nggak vaksin booster, bagaimana kenapa pilihnya pada hari ini, Mbak? Enggak, memang ada jadwalnya sekarang aja. Ratusan warga menyerbu sentra vaksinasi booster guna melengkapi persyaratan untuk dapat mudik ke kampung halaman pada musim Lebaran tahun ini. Dari Bekasi dan Jakarta, Didit Junaidi dan Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, ini banyak sekali masyarakat yang mungkin sudah 2 tahun terakhir menahan untuk mudik, sekarang langsung memburu tiket. Iya, akhirnya ada 79 juta yang rencananya akan mudik. Nah, bagaimana mekanismenya dan juga pengawasan mudik Lebaran dengan syarat vaksin booster? Sudah bergabung bersama kami ada Pak Heri Trianto dari Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mbak. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Pak Heri, ini apakah kasus COVID ini sudah terkendali sehingga mudik ini diperbolehkan, Pak? Ya, kalau kita lihat data dan angka, sekarang positivity rate-nya sudah di bawah 4%. Kemarin tingkat penularan hariannya juga mencapai 1.900 ya di level yang rendah. Tingkat keterisian rumah sakit juga sangat minim gitu kan. Bahkan di rumah sakit atlet sekarang itu hanya 2% pasien saja dari kapasitas yang ada. Tentu ini adalah sebuah kabar gembira, tetapi tentu saja pandemi belum usai, jadi kewaspadaan itu harus tetap dijaga. Dan ketika pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik, maka berarti pemerintah memberikan kepercayaan kepada publik bahwa mereka sudah tahu caranya bagaimana terhindar dari penularan COVID-19. Baik, Pak Heri, untuk syarat mudik sendiri apa saja dan apakah syarat mudik untuk mereka yang menggunakan transportasi umum dengan transportasi pribadi ini berbeda, Pak? Iya, jadi kalau yang transportasi umum berdasarkan survei Kementerian Perhubungan itu ada 37% ya dari 79 juta itu. Kita siapkan mekanismenya screening melalui Peduli Lindungi, melalui titik-titik keberangkatan ya di stasiun, bandara, kemudian pelabuhan, terminal dan lain-lain untuk mereka melakukan screening. Jadi mereka yang boleh mudik tanpa syarat, artinya tanpa syarat tes dan lain-lain, itu adalah mereka yang sudah booster atau vaksin ketiga. Nah, bagi mereka yang sudah vaksin kedua, vaksin lengkap, itu diwajibkan untuk tes antigen 1 kali 24 jam atau tes PCR 3 kali 24 jam. Nah, bagi mereka yang belum vaksinasi sama sekali, vaksinasi sekali, itu wajib melalui tes PCR dan dia negatif, baru kemudian nanti di aplikasi Peduli Lindunginya itu ada notifikasi bahwa yang bersangkutan bisa melanjutkan perjalanan. Jadi ini akan disiapkan dan kemarin juga sudah beredar surat edaran nomor 16 tahun 2022 tentang pelaku perjalanan dalam negeri yang memang ini dipersiapkan untuk mengantisipasi atau mengatur masyarakat yang melakukan perjalanan pada periode puasa dan Lebaran nanti. Baik, Pak Heri, kita harapkan juga
juga syarat mudik seperti vaksin booster ini bukan hanya syarat tapi pencegahan terhadap COVID-19 begitu. Namun bagaimana pengawasannya terutama untuk transportasi pribadi? Iya betul. Jadi yang di transportasi pribadi tadi tentu saja syaratnya juga tetap sama. Mereka harus melindungi diri mereka dengan vaksin booster. Ini adalah bentuk dari kontribusi masyarakat untuk mudik yang bertanggung jawab. Jadi mereka kalau bepergian itu kan memiliki risiko melakukan penularan atau tertular kayak gitu. Itu yang harus dipastikan. Kemudian bagi mereka yang menggunakan mobil pribadi, nanti Kementerian Perhubungan dan Kepolisian bekerja sama dengan Satgas akan melakukan random check di tempat-tempat pemberhentian ya. Karena memang Mbak 75% dari pengguna transportasi pribadi itu ada di Jawa ya. Karena 75% itu ada di Jawa, jadi mereka ini yang kemudian di titik-titik peristirahatan nanti dilakukan random check gitu, apakah mereka sudah memenuhi syarat. Kalau misalnya belum, kita juga akan siapkan gerai-gerai vaksinasi di sejumlah titik di posko-posko mudik tahun ini. Oke, adakah jangka waktu tertentu dalam penerimaan vaksin booster sehingga mereka diperbolehkan mudik? Apakah harus dari jauh-jauh hari atau pada saat ingin mudik baru booster sudah bisa, Pak? Iya, sebenarnya kalau secara patologis injeksi terhadap vaksin itu baru efektif setelah 14 hari. Jadi sebenarnya sekarang masih ada kesempatan masyarakat untuk mempercepat, misalnya akan mudik 2 minggu lagi, ya sekarang saatnya untuk kemudian vaksin sehingga antibodinya itu efektif gitu ya, memberikan perlindungan secara optimal. Tapi tentu saja ketika menjelang mudik pun jika mereka belum, pemerintah juga tetap memfasilitasi. Jadi sekarang ini kalau kita vaksin 3 kali, vaksin ya, untuk masuk Peduli Lindungi itu hanya perlu waktu setengah jam setelah disuntik, aplikasinya sudah menunjukkan bahwa dia sudah divaksin. Tetapi secara patologis tadi, secara medis itu baru efektif setelah 14 hari. Baik, apalagi memang mengingat efek dari pasca vaksin ini ya Pak Heri ya. Kemudian termasuk syarat masker 3 lapis juga ini akan juga diterapkan juga ya untuk syarat mudik. Iya, jadi masker 3 lapis itu sebenarnya standar protokol kesehatan yang sudah cukup lama dan itu juga diatur dalam surat edaran nomor 16. Jadi sebenarnya penekanannya selain syarat vaksin tadi, sebenarnya yang syarat utamanya itu adalah menjalankan protokol kesehatan dengan benar. Karena kalau kita lihat misalnya vaksin itu kan sebenarnya tidak melindungi orang untuk tertular. Yang melindungi orang dari penularan itu ketika patuh dengan protokol kesehatan, menggunakan masker dengan benar yang sesuai dengan standar kesehatan, menjaga jarak dan juga rajin mencuci tangan. Itu. Baik, Bapak, tentunya kita tidak ingin dengan diperbolehkannya mudik angka COVID meningkat. Tapi apakah ada sebuah skenario jika nantinya pasca mudik angka COVID meningkat? Mungkin Satgas sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menambah jumlah rumah sakit, begitu Pak? Apakah sudah ada antisipasi tersebut? Iya betul, kalau rumah sakitnya kan sudah tersedia dalam 2 tahun terakhir ya, dan terus diperbaiki, kapasitasnya juga meningkat dan kemudian rumah sakit darurat selama periode ini kan juga masih terbuka. Jadi kita tetap mengantisipasi ini sampai Lebaran, tentu saja tidak ada yang berharap terjadi lonjakan kasus karena masyarakat sudah tadi ya, sudah divaksin, memiliki antibodi, selain kemudian tetap patuh dan dengan protokol kesehatan. Jadi rumah sakit juga masih tetap disediakan dan kita masih melihat karena memang situasinya sekarang masih darurat, kendati relaksasi kegiatan masyarakat itu sudah diberikan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami.